Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatul Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Macam-macam teori perkembangan. 1. Teori psikodinamika. 2. Teori behaviorisme. 3. Teori belajar sosial. 4. Teori humanistik. 5. Teori kognitif. 6. Teori ekologi. Dan yang ketujuh, teori etologi. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Teori psikodinamika memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat-kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosio-afektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Selanjutnya, teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan mengakibatkan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Ciri dari teorisme behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Selanjutnya, teori belajar sosial. Dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep ini dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan dilihat di media, dan juga dari orang lain dan lingkungannya. Albert Bandura mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling.
bahkan tanpa adanya penguat atau reinforcement sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari teori belajar sosial adalah pemodelan atau modeling. Dan permodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial, di mana tingkah laku ini muncul dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantaraan orang lain. Maksudnya, sewaktu melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut, atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai modal bagi dirinya. Selanjutnya, teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori belajar ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Teori belajar humanistik ini yakin bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri individu. Bahkan aliran ini mengabaikan faktor intelektual dan emosional. Menurutnya, kedua faktor tersebut tidak terlibat di dalam proses belajar. Lebih lanjut, menurut teori ini, proses belajar yang bermakna adalah belajar yang melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasakan atas kehendak sendiri dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik. Hasil belajar harus dirasakan oleh individu. Ia menyadari terjadinya hasil belajar dan bahkan mampu menilainya. Belajar yang bermakna tidak lain hanyalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhannya individu. Pada intinya, teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun itu teori belajar behavior. Dalam pelaksanaannya, teori belajar humanistik antara lain tampak dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang dalam belajar bermakna atau meaningful learning yang juga tergolong dalam aliran teori belajar kognitif, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Belajar bermakna bakal terjadi jika relevan dengan kebutuhan peserta didik, disertai motivasi intrinsik dan kurikulum yang tidak kaku. Kejadian belajar bermakna didorong oleh hasrat dan intensitas keingintahuan peserta didik tentang bidang studi tertentu. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini perlu dipelajari oleh para guru atau calon guru agar dapat menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tentunya dapat memecahkan berbagai permasalahan di kelas. Kognitif berasal dari bahasa Inggris kognitif yang bermakna mengerti atau pengertian. Diartikan secara luas bahwa kognitif adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Kalau arti secara umum adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, sampai dengan evaluasi. Ada juga yang mengartikan kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Pembelajaran bagi aliran kognitif dipandang bukan hanya sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respons yang mekanistik, tetapi pembelajaran juga melibatkan kondisi mental di dalam individu pembelajar yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain.
Sehingga belajar dipahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku. Perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur apabila tidak melibatkan proses mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Selanjutnya, teori ekologi. Perkembangan teori ekologi menunjukkan adanya perhatian terhadap ketergantungan biologi dan sosiologi dalam kaitan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang mana hal itu secara signifikan mempengaruhi pemikiran-pemikiran psikologi lingkungan. Dengan perkembangan teori ekologi, seseorang tidak dianggap terpisah dari lingkungannya, melainkan merupakan bagian yang integral dari lingkungannya. Pusat dari pemikiran para ahli teori ekologi adalah gagasan tentang kecocokan manusia dan lingkungannya. Lingkungan dirancang atau barangkali berkembang sehingga memungkinkan terjadinya perilaku tertentu. Setting perilaku menurut Roger Barker adalah evaluasi terhadap kecocokan antara lingkungan dengan perilaku yang terjadi pada konteks lingkungan tersebut. Menurutnya, tingkah laku tidak hanya ditentukan oleh lingkungan atau sebaliknya, melainkan kedua hal tersebut saling menentukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan tingkah laku dengan lingkungan adalah seperti jalan dua arah, two-way street atau interdependensi ekologi. Dalam konsep lingkungan, perkembangan manusia, lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada individu. Setiap saat, individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, bahkan terus berinteraksi, tiada henti, atau intensif dan berkesinambungan dalam suatu proses yang dinamis dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, yaitu teori etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, dan logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, yang dapat juga berarti karakter. Jadi, secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun, etologi lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu yang mempelajari perilaku atau karakter hewan tersebut digunakan di dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia. Sehingga di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan yang alami. Semua perilaku manusia adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan alaminya. Teori etologi memahami bahwa perilaku manusia mempunyai relevansi dengan perilaku binatang. Sifat-sifat yang menonjol dari setiap binatang diantaranya adalah sifat mempertahankan wilayahnya, bertindak agresif, dan perasaan ingin menguasai sesuatu. Sifat-sifat ini ditemukan pula pada diri manusia. Karena hal tersebut, maka para etolog memandang bahwa insting merupakan sifat dasar hewan dan aspek penting dalam memahami perilaku manusia. Selanjutnya adalah permasalahan terkait teori perkembangan terhadap dampaknya bagi perkembangan siswa yang mengalami kejadian self-distancing. Kasusnya yaitu kesulitan penyesuaian diri mahasiswi berinisial S dalam kehidupan kampus. S berusia 22 tahun, mahasiswi tingkat 1, mengalami ancaman DO dari hasil evaluasi 7 minggu pertama. Ternyata nilai dari semua mata kuliah yang diambilnya tidak memenuhi persyaratan untuk lulus ke tingkat 2. Dosen PA memberitahu hal ini dengan tujuan dia bisa mengejar nilainya dengan belajar yang lebih aktif agar tidak terancam DO. Dari hasil evaluasi 4 mata kuliahnya, S memperoleh 2 nilai C dan 2 nilai D.
Dia sangat menyadari bahwa dia akan sulit untuk mendapat nilai yang baik untuk kedua mata kuliah tersebut. Kenyataannya, ini membuat S merasa sangat stres, hingga kadang dia merasa ingin bunuh diri karena merasa takut gagal. Dalam pergaulan dengan teman-temannya, S selalu merasa minder. Ketika kuliah di kelas besar, dia selalu memilih duduk di barisan yang paling belakang, dan dia jarang bergaul dengan teman-teman seangkatannya. Dia selalu merasa dirinya kuno, karena menurutnya S selalu berpakaian yang tidak fashionable. Akibatnya, S selalu menyendiri dan lebih senang berada di perpustakaan daripada bergaul dengan teman-temannya. S lebih nyaman ketika masih duduk di bangku SMA, di mana kelasnya lebih kecil dan hubungannya di antara siswa dirasakan lebih akrab. S merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, keduanya wanita. Kakaknya berusia 2 tahun lebih tua darinya dan mempunyai prestasi akademis yang cukup atau cemerlang di fakultas yang sama. Walaupun orang tua tidak pernah membandingkan kemampuan kedua anaknya, tetapi S merasa bahwa kakaknya mempunyai kelebihan di segala bidang dibandingkan dengan dirinya. Menurut teori psikodinamika, yaitu neurosis adalah salah satu gangguan kejiwaan yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan ego menahan dorongan. Jadi, pada kasus S, menurut pendekatan psikodinamika, berakar dari ketidakmampuan egonya untuk mengatasi dorongan-dorongan yang muncul dari dalam dirinya sehingga ia akan mengembangkan mekanisme pertahanan diri. Selanjutnya, menurut teori behavioristik mengatakan bahwa pada kasus yang terjadi pada S muncul karena terjadinya kesalahan dalam belajar, bukan hasil dari konflik intrapsikik. Berdasarkan teori kognitif, masalah yang terjadi pada S mengalami ketidaknyamanan dalam pergaulan yang terjadinya kesalahan persepsi atau kesalahan interpretasi terhadap stimulus internal maupun eksternal. S akan melihat suatu hal yang tidak benar-benar mengancam sebagai sesuatu yang mengancam. Menurut aliran humanistik eksistensial, kasus S bukan hanya sekedar masalah yang bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil konflik antara individu dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Jika S melihat perbedaan yang sangat luas antara pandangannya dengan dirinya sendiri dengan diinginkannya, maka akan muncul perasaan inadekuat dalam menghadapi tantangan di kehidupan ini. Dan hal ini menghasilkan kecemasan. Jadi, menurut pandangan humanistik, kasus S terletak pada konsep diri yang terjadi sehubungan dengan adanya gap antara konsep diri yang sesungguhnya dengan diri yang diinginkannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.